Assalamualaikum, hai, kembali lagi di pembelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas materi tentang macam-macam pasar dan juga bentuk-bentuk pasar. Seperti yang kita ketahui, pasar itu merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Maka, pasar juga memiliki macam-macam dan bentuknya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang macam-macam pasar. Jadi, macam-macam pasar itu bisa dibedakan berdasarkan yang pertama, itu ada jenis pasar, yang kedua wujud pasar, yang ketiga barang yang dijual, yang keempat adalah waktu yang dijual beli, yang kelima tempat, dan yang keenam adalah luas jangkauan distribusi. Nah, macam-macam pasar yang pertama itu berdasarkan jenis pasar. Jadi, berdasarkan jenis pasar itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada pasar barang konsumsi, yang kedua adalah pasar faktor produksi. Pasar barang konsumsi itu adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang untuk keperluan konsumsi rumah tangga. Contohnya itu adalah toko baju, toko sembako, toko kelontong, hingga toko barang mewah atau toko elektronik. Untuk yang kedua, yaitu pasar faktor produksi, merupakan pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi yang biasa digunakan oleh produsen. Contohnya itu adalah tanah, tenaga kerja, mesin produksi, dan tenaga ahli. Macam-macam pasar yang kedua yaitu adalah berdasarkan wujud pasar. Jadi berdasarkan wujud pasar itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada pasar konkret dan yang kedua ada pasar abstrak. Yang pertama ada pasar konkret. Pasar konkret itu berarti nyata atau bisa dilihat secara kasat mata atau secara fisik. Nah, pasar konkret ini adalah suatu tempat yang mempertemukan pembeli dan penjual untuk melakukan jual beli barang atau jasa. Dan yang kedua adalah pasar abstrak, di mana pasar abstrak ini adalah tempat proses interaksi antara pembeli dan penjual untuk mencapai kesepakatan tentang harga. Dan harga ini tidak terjadi secara fisik. Pasar abstrak juga sering ditemui antara lain pasar modal, pasar valuta asing, dan pasar komoditas. Pasar abstrak ini sering juga disebut sebagai bursa. Untuk yang selanjutnya yaitu macam-macam pasar berdasarkan barang yang dijual. Jadi pasar dapat dibedakan menurut jenis barang yang dijual dan dikaitkan dengan barang yang diperjualbelikan di pasar tersebut. Jadi misalnya ada pasar ikan, pasar daging, pasar sayuran, atau pasar buah-buahan. Pasar sayur adalah pasar yang khusus menjual sayur-sayuran seperti sayur bayam, kangkung, dan wortel. Adapun di pasar ikan, nah di pasar ikan ini kita bisa membeli berbagai macam ikan seperti ikan kembung, ikan lele, ikan bawal, dan ikan gurame, dan semacam ikan-ikan lainnya. Macam-macam pasar yang selanjutnya itu berdasarkan waktu yang dijual beli. Nah, jadi waktu yang dijual beli ini tuh dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan juga pasar tahunan. Contoh di pasar harian itu adalah supermarket, supermall, dan juga toko serba. Dan pasar mingguan itu seperti pasar Minggu, pasar Senin, pasar Kemis, pasar Rebo. Dan yang pasar bulanan itu contohnya adalah pasar bazar dan arena promo. Kemudian untuk pasar tahunan itu adalah contohnya seperti pekan raya. Macam-macam pasar yang selanjutnya itu berdasarkan tempat. Nah, jadi ada juga pasar yang diberikan menurut nama tempat atau nama daerah tempat. Contohnya di Jakarta itu ada pasar Cikini, pasar Keramat Jati, dan ada pasar Jatinegara. Semua nama pasar tersebut diberikan sesuai nama tempat lokasi pasar itu sendiri. Seperti di Sukabumi itu ada pasar Sukaraja, pasar Tipar, dan juga pasar Gudang. Untuk macam-macam pasar yang terakhir itu berdasarkan luas jangkauan distribusi. Adapun menurut luas jangkauan distribusi, pasar dapat dibedakan atas pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Di pasar lokal, transaksi jual beli itu terjadi di lokasi tempat barang tersebut dihasilkan. Di pasar daerah, transaksi jual beli itu terjadi di daerah atau wilayah sekitar tempat barang tersebut dihasilkan. Di pasar nasional, transaksi jual beli itu terjadi di dalam wilayah suatu negara, misalnya Indonesia. Dan yang terakhir adalah pasar internasional. Jadi, jika transaksi jual beli terjadi hingga ke mancanegara, pasar itu sudah tergolong ke dalam pasar internasional. Untuk pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk pasar.
Jadi bentuk-bentuk pasar itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, dan yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna itu adalah menggambarkan suatu keadaan di mana penjual dan pembeli itu tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar-pasar itu benar-benar merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Jadi, dengan kata lain, harga yang terbentuk adalah cerminan keinginan konsumen dan produsen. Permintaan mencerminkan keinginan konsumen, dan penawaran merupakan cerminan keinginan produsen atau penjual. Untuk yang selanjutnya, di sini ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pada pasar persaingan sempurna ini terdapat banyak pembeli, namun mereka itu tidak mampu mempengaruhi harga. Harga di pasar ini ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Berapapun jumlah barang yang dibeli oleh konsumen, itu tidak akan mempengaruhi terhadap harga. Di sini pembeli dikatakan sebagai pengikut harga atau price taker. Jadi di sini tuh pembeli tidak bisa nego. Untuk ciri yang kedua, yaitu dalam pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual. Seperti halnya pembeli, penjual di pasar persaingan sempurna juga tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga. Biasanya penjual juga merupakan perusahaan-perusahaan kecil. Jadi penjual yang menjual barangnya itu di bawah harga pasar misalnya akan menderita kerugian. Sementara penjual yang menjual di atas harga pasar itu tidak akan menemukan konsumen yang mau membeli kepadanya. Dengan kata lain, penjual tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga, meskipun dia bisa menentukan berapa kuantitas yang akan dia jual. Jadi, contohnya itu seperti yang terdapat di dalam kemasan Kitela. Di dalam kemasan Kitela itu terdapat harga 2.000. Dan seperti yang terdapat di kemasan saus, kecap, dan juga Sunlight, seperti itu contohnya, sudah dibanderol dengan harga 1.000. Jadi, penjual itu tidak bisa menurunkan atau menaikkan harga karena sudah dibanderol dan sudah ditentukan harga dari sananya. Kemudian untuk pembeli juga tidak bisa nego karena penjual juga tidak bisa menaikkan dan menurunkan harga tersebut karena sudah dibanderol dari sananya. Untuk ciri yang ketiga, yaitu barang dan jasa yang dijual itu bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Dalam pasar ini, semua produk itu terlihat identik. Pembeli tidak dapat membedakan apakah suatu barang ini berasal dari produsen A, produsen B, dan produsen C. Oleh karena itu, promosi dan iklan itu tidak akan memberikan pengaruh. Contohnya itu adalah seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga tempe. Jadi pembeli itu tidak bisa membedakan siapa yang produksi dan juga tidak terdapat label, dan iklan pun tidak ada pengaruh. Jadi kalau misalkan waktunya laku, ya mereka itu pasti laku. Dan ciri yang selanjutnya itu adalah adanya kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar persaingan sempurna. Jadi jika industri dalam pasar ini mendapat keuntungan yang besar, maka banyak perusahaan yang baru akan ikut masuk ke pasar. Begitu pula sebaliknya, jika industri tersebut mengalami kerugian, maka beberapa perusahaan akan meninggalkan pasar. Tidak ada batasan dan hambatan bagi setiap perusahaan untuk masuk dan keluar dari pasar ini. Ciri yang selanjutnya adalah setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Pembeli mengetahui jenis barang dan harga yang dikenakan oleh perusahaan. Demikian pula penjual mengetahui tingkat permintaan konsumen, harga, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan produk. Untuk ciri yang terakhir yaitu adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Tidak ada kekuatan luar yang mempengaruhi keputusan yang diambil oleh penjual dan pembeli, termasuk dalam hal ini adalah pemerintah. Dan untuk bentuk pasar yang selanjutnya yaitu adalah pasar persaingan tidak sempurna. Di sini contohnya adalah pasar monopoli. Jadi dari segi bahasa, kata monopoli itu berasal dari kata mono yang artinya satu, dan poli itu adalah penjual. Dengan demikian, pasar monopoli ini bisa didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar, dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang sangat dekat. Hal ini merupakan kebalikan dari pasar persaingan sempurna, di mana perusahaan monopoli ini dapat menentukan harga secara utuh tanpa adanya persaingan dengan perusahaan lainnya. Jadi kalau misalkan pasar persaingan sempurna itu tidak bisa mempengaruhi harga, kalau pasar persaingan tidak sempurna itu bisa menentukan harga secara utuh. Nah, jadi sebagai penentu harga atau price maker, seorang monopoli ini dapat menaikkan harga dengan cara mengurangi jumlah produknya. Namun,
Ketika berhadapan dengan banyaknya pembeli, penjual juga memiliki keterbatasan dalam penetapan harga. Jika penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian atau mengganti produk tersebut dengan barang substitusi. Jadi contohnya, penggunaan listrik dari PLN dapat mengganti listrik dengan gas alam sebagai pemanas. Nah, yang selanjutnya di sini adalah ciri-ciri pasar monopoli. Jadi ada beberapa ciri dan sifat dasar dari pasar monopoli ini, yaitu yang pertama, hanya ada satu orang penjual. Yang kedua, terdapat banyak pembeli. Yang ketiga, produk untuk pasar monopoli ini tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang dekat. Contoh pasar monopoli adalah PLN, Pertamina, dan PDAM, di mana ketiga perusahaan tersebut ini dijadikan sebagai pemasok utama listrik, bahan bakar, dan air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Mungkin sekian untuk pembahasan kali ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran macam-macam pasar dan bentuk-bentuk pasar itu adalah macam-macam pasar itu bisa dibedakan berdasarkan jenis pasar, wujud pasar, barang yang dijual, waktu yang dijual beli, tempat, dan juga luas jangkauan distribusi. Nah, untuk bentuk-bentuk pasar itu dibedakan berdasarkan yang pertama, pasar persaingan sempurna, dan yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Di mana pasar persaingan sempurna itu, penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna itu contohnya adalah monopoli, di mana perusahaan monopoli ini dapat menentukan harga secara utuh tanpa adanya persaingan dengan perusahaan lainnya. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.